Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali lagi menemui pemirsa yang ada di rumah masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan komunitas BMX Pekalongan dan ini kesempatannya paling langka banget karena di samping Aziz sudah bersama dengan sekjen tingkat nasional. Langsung saja kita sapa. Halo Om, apa kabar? Dengan Om siapa nih? Pak Musli. Pak Musli. Mufli. Oke, Pak Musli ini merupakan sekjen dari komunitas BMX tingkat nasional. ABI namanya, Asosiasi BMX Indonesia. Asosiasi BMX Indonesia ataupun ABI ya pemirsa ya. Oke, Pak Musli kalau boleh tahu hari ini ada kegiatan apa sih, boleh di-share nggak sama pemirsa yang ada di rumah? Oke, hari ini memang kan ada batik day, ada kejuaraan BMX ya yang disediakan oleh Kota Pekalongan. Nah, kita kesini sebenarnya untuk melantik ABI-nya Kota Pekalongan. Jadi ABI Kota Pekalongan ini satu-satunya yang dilantik oleh pusat. Wah, luar biasa ya berarti sebenarnya ya. harusnya kan kota sama kabupaten ini dilantik oleh provinsi ini. Jadi ini orang pusat langsung datang ke sini ya, gitu. Karena memang Jawa Tengahnya belum ada. Betul. Niat datang kita ke sini juga untuk membereskan itu. Mudah-mudahan kepengurusan di Pulau Jawa cuma yang belum ada cuma Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah. Semoga dengan adanya pelantikan ini nanti di tingkat Provinsi Jawa Tengah ada gitu ya. Jadi kita ya. udah 1-2 hari kemarin udah melakukan koordinasi dengan teman-teman Jawa Tengah. Mudah-mudahan 1-2 di minggu ke depan akan terbentuk ABI Jawa Tengah. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, kalau mamanya kita membahas tentang ABI di Kota Pekalongan, bagaimana dari kacamata Bapak selaku sekjen gitu melihat ABI yang ada di Kota Pekalongan ini? Oke. Apakah bisa berkembang atau akan stuck saja atau seperti apa? Oke, kita menyebut sosok aja ya. Di sini ada namanya Mas Wahyu Sahreja. Wow, dia salah satu atlet ya dari Kota Pekalongan, Kota Pekalongan. Dia pernah meraih juara 2 nasional. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sosok teman-teman yang lain kan bisa menjadi motivator untuk terus berkembang. Untuk teman-temannya ya. Dan harapannya kepada pemerintah Kota Pekalongan, kalau memang ada anggaran, dibuatkanlah Bisa disupport gitu ya. Pak yang bermanfaat. Oke, tadi juga Pak Wali Kota juga sudah bilang bahwa insya Allah nanti akan memfasilitasi sarana dan prasarananya gitu ya. Semoga itu benar-benar bisa direalisasikan untuk komunitas ABI ya yang ada di Kota Pekalongan ini setelah dilantik kepengurusannya. Siap. Mudah-mudahan bisa dibangun lah sama wali kota ya. Amin. Terus satu lagi yang paling penting, tadi kan kita sudah melihat secara langsung, dilantik secara langsung oleh pusat. Biasanya kabupaten ataupun kota yang melantik adalah tingkat provinsi. Nah, ada nggak sih maksudnya keinginan harapan dari pusat ke depan untuk ABI di Kota Pekalongan ini? Ya, kalau saya kecil kita Kota Pekalongan, tolong telurkan wahyu-wahyu selanjutnya. Itu harapannya ya. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, ini luar biasa banget nih karena Aziz sudah bersama dengan salah satu peserta ataupun yang mengikuti kompetisi ABI ataupun BMX freestyle di Kota Pekalongan. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Ini Opa ini merupakan ketua ABI dari Bali ya. Dari Provinsi Bali, ya. Luar biasa sampai ke Kota Pekalongan untuk mengikuti kompetisi ini. Iya. Dan membawa berapa pasukan, Opa kalau boleh tahu? Kalau dari Bali saya nggak bawa, tapi ini kebetulan 2 adik-adik ini anak didik saya. Oke, ini adalah anak didiknya dari Opa. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan siapa? Danis. Danis. Kalau ini? Abela. Abel. Danis sama Abel udah latihan ataupun udah ikutin BMX freestyle ini dari kapan? Kalau boleh tahu? Dari sejak kecil. Ini masih kecil berarti terus berlatih ya? Oh, dari 6 tahun. Oh, ini 6 tahun. Kalau Abel dari kapan? Baru 3-4 bulan ya. Iya. Baru. Gimana? Seneng nggak? Senang. Seneng karena kenapa? Karena sehat. Iya. Oke, kita ke Opa. Opa, gimana sih Opa? Mungkin bisa dibagi tips gitu kan ya bagi teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah agar bisa melatih secara pemula gitu untuk anak-anak di rumah. Secara dasar aja Opa. Sebetulnya sangat mudah. Yang pasti berikan si anak itu untuk mencintai ya sepeda gitu. Jadi perihal jatuh, perihal takut itu wajar, namanya anak kecil.
tapi buat dia supaya cinta. Cinta Ya, dahulu, betul. dihidupkan dulu ya, Pak. Betul. Kalau mamanya jatuh nggak apa-apa karena kan sudah ada safety-nya ya. Betul Sudah banget ada, ya. apa tuh namanya pelindung-pelindungnya. Itu tipsnya. Kemudian kalau umpamanya hal yang tersusah ketika melatih anak-anak, kan anak-anak biasanya susah untuk diatur nih, Pak. Betul. Itu ada tips and triknya nggak sih? Sebetulnya sih cuma tinggal kita lihat moodnya. Oh, moodnya. Ya. Oke. Nah, biasanya sebelum saya melatih, saya pastikan kepada orang tuanya untuk cukup tidur, cukup makan. Jadi pada besok pada saat mau latihan, moodnya naik. Enak gitu Iya, ya. enak. Jadi dikasih tahu, dipelajarinya juga enak karena Betul. moodnya juga udah bagus. Iya. Gitu ya. Nah, biasanya basic-basicnya ya yang gampang-gampang aja dulu. Kita kasih contoh yang ringan-ringan. Apa kalau umpamanya basicnya untuk pemula, Pak? Kalau untuk pemula ya kita melewati namanya pump ya, pump track. Pump. Kayak polisi tidur. Oh, polisi tidur. Ya, Oke. jadi seperti ini. Aha. Ngepam, bagaimana caranya ngepam badan sama kaki sama tangan. Oke. Setelah itu bisa, baru kita naik ke jenjang selanjutnya itu mencoba loncat. Kalau umpamanya untuk anak-anak kayak gini, yang paling susah apa sih, Opa, untuk track yang paling susah untuk anak-anak? Kalau pemula kan tadi pump ya. Ya. Kalau untuk yang paling susah apa? Sebetulnya lebih di power sih. Power. Iya, power. Oke. Nah, biasanya kalau untuk meningkatkan power, Aha. ya saya menitipkan kepada orang tua untuk bisa melatih workout. Oke. Ya, yang Harus kecil-kecil, berarti ya, betul. Harus terlebih dahulu. Betul. Oke. Mas Kuesen, harapan nih, Opa. Opa kan ketua Asosiasi BMX Provinsi Bali Ya. ya. Kalau untuk Kota Pekalongan sendiri harapannya apa? Harapannya sih ada sarana ya dari pemerintah untuk memprasarani kegiatan anak-anak muda. Terus kan kalau udah ada sarana untuk anak-anak muda, otomatis kan anak muda nggak akan lari ke yang lain. Itu aja sih, sesimpel Thank you itu. banget, Opa. Sama-sama. Sukses selalu tentunya. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol bersama dengan anggota dari ABI Kota Pekalongan. So tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, balik lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Dan tentunya Aziz sekarang sudah bersama dengan ketua dari ABI Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, kabar baik baik. ya, sehat ya. Oke, Bapak, kalau boleh tahu, tadi kan kita sudah melihat secara langsung gitu kan ya. ABI Kota Pekalongan dilantik secara langsung oleh pusat. Biasanya yang melantik kota ataupun kabupaten itu katanya sekjen tadi itu provinsi gitu. Karena memang provinsi Jawa Tengah belum terbentuk, karena ini dilantik secara langsung oleh pusat. Gimana perasaannya setelah dilantik, Pak? Ya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi ketua ABI Asosiasi BMX Indonesia Kota Pekalongan. Oke. Mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan prestasi, juga masyarakat Pekalongan tahu pentingnya bersepeda, olahraga sepeda. Oke. Nah, Pak, kalau boleh tahu ya, kalau umpamanya komunitas BMX ini terbentuk dari kapan sih? Kalau boleh tahu. Sebelum dilantik. Sebelum dilantik kita persiapan dari bulan Agustus kita tahun 2023 Enggak, baru ini. 2023 ya. Oke, berarti baru walaupun 2 ini bulan. Baru 2 bulan Ya. ya. Berarti teman-teman ini kan sebenarnya udah banyak ya Ya. kegiatan di Pekalongan, tapi itu belum ada komunitasnya Belum ada ya. komunitas, ya. Dan ini terbentuk dari bulan Agustus itu. Agustus Awal dibentuk. mulanya gimana, Pak, ceritanya sehingga Ya, ini terbentuk? mereka kumpul-kumpul di Transmart latihan untuk lebih mempermudah kita koordinasi dengan KONI, dengan pemerintah. Kita minta ke ya. pusat, Betul. minta dilantik sebagai ABI Kota Pekalongan. Oke ya, jadi memang inisiatornya adalah Bapak ya, Iya, iya. untuk mengumpulkan teman-teman Untuk mengumpulkan ini, teman-teman kemudian menjadi satu, dikukuhkan ya. gitu ya, Dikukuhkan agar oleh bisa menjadi organisasi yang yang legal resmi. juga Ya, ataupun resmi. Dan alhamdulillah dari pemerintah Kota Pekalongan pun sangat welcome ya, Pak ya. merespon. Gimana tanggapan tadi setelah apa tuh namanya, mungkin sambutan dari Pak Wali Kota, apa yang ingin difasilitasi ataupun diberikan Ya. untuk komunitas Ya, ini? mudah-mudahan dari sambutan tadi untuk dinas-dinas terkait Oke. bisa merealisasikan
terutama peralatan, sarana prasarana, juga tempat latihan. Tempat itu yang paling penting ya Pak ya. Karena saya minta untuk tempat latihan di pantai ini, sekaligus untuk meramaikan pantai Pasir Kencana, mereka latihan ke sini, juga untuk meningkatkan PAD juga kan. Betul, ya karena untuk meningkatkan pariwisata di Kota Pekalongan juga. Salah satu penunjang pariwisata di kota ataupun kabupaten itu adalah keaktifan dari komunitas itu sendiri ya. Semoga dengan adanya komunitas ini yang difasilitasi sama pemerintah Kota Pekalongan, pariwisata di Kota Pekalongan juga semakin jalan. Oke Pak, kalau boleh tahu nih ya, sebelum dilantik apakah ada kegiatan rutinnya komunitas ini? Kalau kegiatan rutin setiap hari Jumat mereka latihan di Transmart. Oke, di Transmart ya, di tempat parkirnya lebih tepatnya ya. Parkir di belakang. Oke, biasanya mereka latihan rutin di sana. Nah, terus ada di Jatayu, ya, lapangan Jatayu itu. Kemudian teman-teman juga ikut kegiatan yang nasional kemarin. Bahkan mereka ikut lomba-lomba nasional. Itu kan kegiatan-kegiatan sebelum ada pengukuhan komunitas ini. Nah, kalau ini kan sudah dikukuhkan benar-benar udah legal gitu. Ada nggak Pak proyek-proyek atau kegiatan yang sudah di-recreate ataupun dibuat nanti akan diaplikasikan bersama dengan komunitas asosiasi BMX Indonesia Kota Pekalongan? Termasuk kegiatan ini kan mana nih suaranya Pekalongan? Inisiatifnya lomba kan ya. BMX-nya hadir. Longsengnya Pushbike-nya hadir. kalian longseng kegiatan. Jadi ini persiapannya ya hanya seminggu langsung mencetuskan luar biasa ya, walaupun otodidak tapi acaranya bisa berjalan dengan mewah, megah dan bagus juga. Dan tanggapan dari masyarakat Kota Pekalongan terbaik saudaraku. Terbaik ya. Ya baik. Ayo dong kasih semangat buat Ian Sofian. Last question. Depan untuk Asosiasi BMX Indonesia Kota Pekalongan. Harapan saya mudah-mudahan ada atlet-atlet baru yang menggantikan yang usia yang dibutuhkan 20 ke bawah, 5 tahun ke atas. Boleh bisa jadi atlet pushback, dari itu kan bisa nanti mewakili Kota Pekalongan untuk meraih prestasi. Jadi harapannya adalah mencetak atlet-atlet baru Kota Pekalongan ya. Kalau yang kita sudah punya kan Mas Bayu ya. Mas Wahyu bener. Mas Wahyu semoga ada next generation dari Mas Wahyu selanjutnya. Tapi Pak, kalau kita berbicara lagi ya tentang pecinta BMX di Kota Pekalongan, menurut Bapak sendiri dari kacamata Bapak bagus nggak sih? Banyak nggak sih? Banyak bagus ya? dan banyak. Dilihat dari apanya Pak? Dari teman-teman yang latihan setiap hari Jumat dan sekarang event ini mereka pada ikut semua. Mudah-mudahan mereka puas dengan event aku bikin arena yang kayak di Bandung karena hanya ya. 1 minggu. Semangat Pekalongan mau dibikin arena kan? Setiap 1 minggu sekali pasti ada latihannya. Itulah bukti dari minat dan dari orang Kota Pekalongan ataupun anak muda Kota Pekalongan terhadap Asosiasi BMX Indonesia Kota Pekalongan. Pak, kalau boleh tahu kasih bocoran, apakah ada next project ataupun event kompetisi yang ingin diikuti dalam waktu dekat ini dari Pekalongan untuk komunitas BMX Kota Pekalongan? Dalam waktu dekat ini kayaknya di Bandung ada Muhammad Yusuf, kemudian Jogja. Di Jogja juga ada. Wah, luar biasa sekali. Kenapa? Kita ikut di sana. Wah, jadi ada dua ya, ada dua kompetisi yang rencananya akan diikuti oleh atlet Pekalongan. Wah, luar biasa. Kita doakan semoga diberikan hasil yang terbaik ya Pak ya. Pekalongan minat duanya. Betul, mengharumkan nama Kota Pekalongan juga. Pak, sukses selalu tentunya untuk komunitas BMX Kota Pekalongan ataupun asosiasi BMX Kota Pekalongan ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terrealisasi semuanya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol bersama dengan teman-teman anggota Asosiasi BMX Indonesia Kota Pekalongan. So, tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Performance terbaik. Balik lagi, masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Masih bersama dengan saya Aziz Mahendra. Dan sekarang di samping Aziz sudah ada
salah satu atlet kebanggaan Kota Pekalongan yang sudah menjuarai di tingkat nasional. Langsung saja kita sapa, ada Mas Wahyu. Halo. Gila nih, keren banget Mas Wahyu. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat. Sehat ya. Tadi kita udah lihat ya perform dari Mas Wahyu di depan Pak Wali Kota secara langsung tuh gila banget ya Mas Wahyu. Mas Wahyu, kalau kita ngomongin terlebih dahulu komunitasnya ini dulu ya. Kan ini kan kayaknya komunitas ABI, Asosiasi BMX Indonesia Kota Pekalongan baru terbentuk hari ini, disahkan. Kemudian juga baru terbentuk katanya di Recreate itu Agustus kemarin. Gitu kan ya, karena hari ini baru disahkan sama Wali Kota Pekalongan. Nah, gimana tanggapan Mas Wahyu perihal hal itu? Kalau komunitas sendiri udah dari tahun 2005 ya Mas ya. Cuma baru dilegalkan sama ABI pusat itu hari ini. Untuk komunitas sendiri ABI ini memang diperlukan sih, karena memang dari teman-teman yang main BMX itu memang butuh perhatian juga kan, karena butuh sarana dan prasarana juga. Apalagi kan kalau main BMX kayak gini kita butuh tempat ataupun yang agak cukup lumayan luas gitu, yang mewadai gitu ya. Jadi untuk mendukung ataupun mensupport agar teman-teman para atlet ini benar-benar bisa berlatih dengan baik dan membawa nama harum Kota Pekalongan seperti Mas Wahyu. Oke, next question, kita penasaran sama Mas Wahyu. Ketika mengikuti kejuaraan nasional Mas Wahyu, bisa diceritakan waktu itu mengikuti kejuaraan apa? Yang terakhir itu ada di Ciamis, itu juara 2 nasional itu. Wow, itu takjub kompetisinya apa? Iya, nasional. Jadi ada di kategori flat yang seperti menari-menari di atas sepeda itu loh Mas. Jadi di sana alhamdulillah dapat juara 2 nasional. Luar biasa, butuh effort ataupun usaha ekstra dan juga latihan persiapan seperti apa sih sehingga bisa sampai goals di tingkat kalau itu memang latihan tiap hari sih. Aku memang tiap hari itu latihan 1 jam tiap hari tiap pagi kan. Apalagi menjelang mau kompetisi harus latihan terus Berarti latihan itu sangat penting sekali ya. Mas, itu nomor 1 ya. Jadi ketika mungkin ada tips yang ingin dibagikan sama pemirsa yang ada di rumah gitu kan ya, tips and triknya agar bisa menjadi mental juara itu apa yang dibutuhin gitu Mas Wahyu? Satu yang penting berani nyoba. Terserah sih mau olahraganya apa kan. Bidangnya apa saja boleh. Yang paling penting adalah berani terlebih dahulu. Tekun, konsisten aja. Konsisten ya. 3 tips dari Mas Wahyu, semoga nanti bisa dipraktekin sama pemirsa yang ada di rumah. Oke Mas Wahyu, kita next lagi, kita bakal membahas ya sepeda. Ini kan yang dipakai Aziz adalah sepeda di mana bukti nyata ya. Mas Wahyu mendapatkan juara tingkat nasional nomor 2 ya ibaratnya di Ciamis. Bisa dijelaskan ini jenis sepeda apa? Kalau yang ini jenis sepeda flatland. Flatline. Jadi buat nari-nari. Ada 2 tuh, sepeda flatline sama sepeda street. Jadi kalau yang sepeda street itu dia lebih gede ukurannya, lebih berat juga, karena kalau untuk flatline lebih ngutamain ringan, kalau yang street lebih ngutamain kekuatan. Jadi ada perbedaan ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau kita berbicara tentang BMX ini ada berapa variasi sepeda sih Mas? Untuk BMX sendiri ada 3. Oh, cuma 3 ya berarti ya? Flatland, yang tadi nari-nari. Kedua yang street yang bisa ngerel di besi-besi itu. Sama park itu yang terbang-terbang. Yang ketiga itu BMX cross, dia lintasannya itu seperti di tanah. Ada kayak lebih ke alam gitu karena ada cross. Mas, berarti kalau Mas Wahyu sendiri memiliki semua sepeda itu atau satu sepeda bisa dimultifungsikan? Enggak, paling satu aja. Satu aja tapi bisa ya biasanya dipakai di gitu ya? Ada 2 di street sama di flatland bisa. Oke, Mas, kalau boleh tahu, kalau beli ya di pasaran ataupun di e-commerce dan lain sebagainya itu sudah bentuk seperti ini apa ini harus dimodif terlebih dahulu? Kalau di pasaran itu biasanya yang dijual umum itu masih yang standar ya. Nanti dimodifikasi sendiri. Kalau yang untuk sepeda yang khusus memang belinya itu di toko sepeda BMX yang khusus gitu. Khusus ya. Khusus, tapi tetap harus mendapatkan sentuhan tangan kita sebagai atletnya, atau memang ya udah beli di outlet sepeda khusus dipakai langsung aja. Enggak, memang online bisa. Yang penting dari mereka kan yang jual harus disertakan detail-detail kan. Nah, dari seorang yang dibutuhkan atletnya kita harus membaca juga detailnya apa nih, yang cocok nggak sama tubuh kita, tinggi badan juga ngaruh ya. Oke, ini kayaknya yang bikin penasaran buat pemirsa yang ada di rumah, harganya nih Mas. Kalau biasanya range harganya dari harga berapa sampai berapa sih yang belum dimodifikasi ya? Yang belum dimodifikasi itu sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Kalau udah yang standar buat freestyle sekitar 3 juta, 4 juta. 4 juta. Ada juga yang lebih tinggi itu sekitar 45, 50. Wow, sampai 45 juta ya. Buat yang khusus, buat yang terbang-terbang gitu. Oke ya, kemudian kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan harga ininya ya, harga normalnya. Kalau kami sudah dimodifikasi sendiri, apalagi sudah dipakai menjadi juara ataupun sang juara, ini kalau dijual bisa nyampe berapa Mas?
tergantung. Sudah ada yang nawar belum nih? Nggak ada yang nawar, biasanya memang dari atletnya sendiri nggak mau jual sepedanya. Gitu. Karena ini adalah memorable ya. Iya, memori gitu. Jadi ada kenang-kenangan untuk dijual untuk apa? Oke, kemudian ada next project ataupun kompetisi yang akan diikutin dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat ini belum ada sih. Paling insya Allah kalau tahun depan atau 2025 itu insya Allah bisa berani ikut ke Malaysia, ke luar negeri berani. Wow, tingkat internasional Karena sudah memang dipersiapkan kan oleh Sang dari Wahyu ya. kemarin kan udah juara nasional juga kan, Betul. jadi harus naik level ya, level up. Betul banget. Semoga ini bisa menjadi realisasi ataupun dream come true Mas Wahyu di tahun-tahun ke depan. Ya, last question untuk harapan ke depan komunitas ini gimana nih Mas untuk Kota Pekalongan? Harapan yang terdepan sih karena udah kebedo Abi kan, jadi harapan yang paling utama dari teman-teman itu paling semangat penting, dulu, harus berprestasi. Kedua itu mudah-mudahan sih pemerintah Kota Pekalongan bisa mewadahi, memberikan fasilitas untuk arena gitu. Karena memang selama ini masih main di jalanan, masih main di depan rumahku aja Mas. Mau nggak kalau mamanya pemerintah Pekalongan nggak memadahi nih ya sarana prasarannya. Tapi rumahku cuma 1 gang doang. Waduh. Nggak bisa bercanda ya. Oke deh, makanya sukses selalu buat Mas Wahyu. Semoga apa yang diharapkan, semoga apa yang diinginkan bisa terrealisasi ya Mas Wahyu ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, semoga Mas Wahyu ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya buat teman-teman komunitas yang ada di luar. Walaupun kita berkomunitas, kumpul-kumpul, namun juga harus menginspirasi teman-teman kita yang lainnya ya dengan prestasi. Dan tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Bakti TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yuk Mas Wahyu, kita jalan freestyle.